Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'da. Sahabat News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, ada kalian yang bertanya ya, emang bahayanya semacam apa sih? Kenapa sih harus bongkar-bongkar makam? Kenapa sih Islam kok enggak hidup dengan rukun? Kenapa sih sama Islam kok saling membongkar kuburan dan lain sebagainya? Ini teman-teman, saya jawab kalian ya dengan data dan fakta. Jadi makam-makam yang sengaja mereka ciptakan itu untuk jangka panjang teman-teman, bukan untuk saat ini kemudian dinikmati. Enggak. Kalian tahu kejadian Israel dengan Palestina, semacam itulah nanti terjadinya ketika kita tidak mengantisipasi dari sekarang. Masa sih sejauh itu? Oke. Untuk lebih lanjutnya, kalian biar paham kenapa mereka secara masif membangun makam-makam palsu di berbagai daerah. Bahkan mereka punya organisasi namanya Betanesia yang khusus untuk membuat makam-makam di Nusantara. Dan anggotanya berjumlah sekitar 6.000 orang menurut pengakuan daripada pelaku, yaitu Hani bin Yahya Assegaf. Oke, dan itu Hani bin Yahya Assegaf adalah orang ya yang katanya keturunan Nabi tapi full bergambar tubuhnya. Oke, apakah kalian juga percaya mereka Islam atau justru mereka adalah orang yang menjelma berkamuflase menjadi Islam untuk meruntuhkan Islam dari dalam? Kita waspada dari situ. Saya tidak menuduh akan, tapi kewaspadaan kita harus kita tingkatkan. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana sistem yang diterapkan oleh kaum Yahudi yang ada di Israel yang kemudian untuk menguasai Palestina, kita simak penuturan video berikut ini. Jangan di-skip biar kalian tidak kehilangan konteksnya, biar kalian bisa paham dengan seksama. Oke. Bagi kalian yang ingin membantu perjuangan PWI Laskar Sabilah, silahkan salurkan dukungan kalian di nomor rekening yang tertera atas nama Ormas PWLS. Dan jika kalian ingin mengadukan suatu perkara di daerah kalian terkait dengan Pahlawi ataupun makam-makam, silahkan kalian langsung hubungi nomor admin yang tertera. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada pihak PWI Laskar Sabilah di daerah masing-masing sesuai dengan pengaduannya. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Di balik batu nisan berhuruf Ibrani yang rapi dan tulisan-tulisan yang tampak kuno, tidak selalu ada jenazah. Mereka adalah monumen hantu, petak-petak yang tampak seperti pekuburan lama, namun kosong, diisi semen atau ditandai untuk mengklaim suatu daerah sebagai kuburan bersejarah milik komunitas Yahudi. Praktik ini bukan sekedar tata ruang atau konservasi. Menurut pengamat dan aktivis Palestina, ia berfungsi sebagai alat politik untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, mengubah narasi sejarah, dan memperkuat justifikasi struktural bagi pengambil alihan kawasan-kawasan strategis di Yerusalem Timur, terutama lingkungan-lingkungan seperti Silwan. Metode yang dipakai beragam dan sistematis. Pertama, penempatan batu nisan dan penataan area agar tampak seperti situs pemakaman kuno. Kedua, klaim historis yang disuarakan oleh organisasi atau lembaga arkeologi tertentu yang kemudian dipakai untuk memperoleh izin administratif atau menjadikan lokasi itu bagian dari taman arkeologi dan turisme. Ketiga, perlahan-lahan dilakukan pengamanan kawasan, pembangunan jalan turis, pemasangan pagar, atau pemugaran yang memberi presiden hukum dan praktik yang mempersulit kembalinya penduduk asli Palestina. Dari sana, proses hukum dan administratif untuk memindahkan penduduk atau mengukuhkan hak kepemilikan baru menjadi lebih mudah dijalankan. Beberapa organisasi menilai teknik ini sebagai bentuk Judaization kota, penggunaan arkeologi dan simbol-simbol keagamaan untuk mengubah realitas demografis dan kepemilikan. Contoh paling sering disebut adalah Silwan, sebuah lingkungan yang menempel di selatan kompleks Al-Aqsa atau Old City, di mana proyek arkeologi komersial dan taman bertajuk City of David telah lama menjadi sumber konflik. Pihak pro-sekuler mengelola situs-situs itu sebagai bukti kuno sejarah Yahudi di lokasi tersebut. Warga lokal dan pengamat menuduh bahwa narasi arkeologis itu dipakai untuk mendukung pemindahan penduduk Palestina dan mengambil alih lahan wakaf dan properti tradisional. Kritik internasional termasuk dari kelompok HAM dan beberapa badan hukum menekankan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak netral. Mereka berimplikasi langsung pada hak atas rumah, tanah, dan kebebasan beragama masyarakat setempat.
Dampaknya nyata, makam-makam Muslim atau Kristen yang pernah ada atau sekedar tanah wakaf dan kebun-kebun terancam diubah fungsi atau diintegrasikan ke dalam proyek-proyek nasional atau arkeologi. Ketika sebuah area dinyatakan sebagai situs bersejarah non-Palestina, perlindungan hukum yang selama ini menjadi dasar klaim warga seringkali melemah. Akibatnya muncul penggusuran, perampasan, dan pembatasan akses ke situs-situs keagamaan dan lahan pertanian yang selama berabad-abad menjadi tumpuan hidup komunitas lokal. Ribuan warga melawan, menjaga makam dan tanah mereka dengan protes, dokumentasi, dan gugatan hukum. Namun mereka menghadapi perangkat kelembagaan dan politik yang berpihak pada klaim baru. Apa yang perlu kita catat sebagai pembaca kritis? Pertama, klaim sejarah dapat dan seringkali memang dipolitisasi. Arkeologi yang dipakai tanpa transparansi dan tanpa melibatkan komunitas lokal menjadi alat, bukan ilmu netral. Kedua, pengalihan fungsi tanah melalui narasi sejarah yang direkayasa menimbulkan konsekuensi kemanusiaan nyata, bukan sekedar retorika akademis. Dan ketiga, solusi yang adil mensyaratkan keterbukaan, akses penuh kepada penelitian independen, serta penghormatan terhadap hak-hak properti dan kebebasan beragama komunitas yang selama ini tinggal di sana. Sumber-sumber yang menyoroti fenomena ini meliputi laporan organisasi lokal dan internasional, liputan jurnalistik yang mengulas hubungan antara arkeologi dan pemindahan penduduk di Siluan, serta artikel opini dan investigasi yang mendokumentasikan kasus-kasus kuburan tanpa jenazah dan pengubahan fungsi lahan wakaf. Untuk bacaan dan verifikasi lebih lanjut, saya rekomendasikan laporan-laporan investigatif dari Middle East Eye, Al-Haq, Al-Quds, serta liputan OCA atau UN terkait penggusuran di Sheikh Jarrah dan Siluan. Oke teman-teman, itu tadi ya pemaparannya. Jadi, kenapa makam-makam itu muncul begitu banyak di negeri ini? Ini, pertama, mereka dulu diakui. Mereka dulu ketika mengaku sebagai keturunan Rasulullah, banyak orang mengakui. Bahkan, Kiai Imaduddin Utsman waktu itu juga mengakui. Bahkan, Kiai Imad sendiri menjadi bagian daripada FPI. Ya, jadi mereka itu terstruktur, sistematis, dan masif. Ada yang bergerak bagian orang-orang yang menggoyang pemerintah. Rombongan Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya. Ya, itu bagian mereka menggoyang pemerintahan. Agar rakyat diciptakan ketidakkepercayaan rakyat kepada pemerintah. Yang kedua, ada bagian mereka yang merubah sejarah. Membelokkan sejarah. Contoh sejarah NU juga dibelokkan oleh Lutfi bin Yahya. Ini terang adanya dan sudah ada bantahan dari pihak NU. Kemudian perebutan NU dari dalam, upaya perebutan NU dari dalam termasuk Jatman ya. Jam'iyah Ahlut Torekoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah itu mau direbut Lutfi bin Yahya pada tahun 2019 ya. Kemudian konangan ketahuan, akhirnya sekarang Lutfi bin Yahya itu mendirikan namanya Jatma Aswaja ya. Tetap pakai Jatma Aswaja, hanya dihilangkan N-nya saja. Terus kemudian merubah-rubah situs-situs sejarah. Termasuk makam-makam diciptakan di mana-mana, makam orang-orang terdahulu, makam waliullah terdahulu, di situ dihimpitkan makam-makam nisan-nisan Pahlawi. Nah, ini dilakukan secara masif ketika masyarakat waktu itu masih percaya terhadap mereka bahwa mereka keturunan Rasulullah, sehingga tidak ada yang berani. Makanya ketika muncul kalian ada pertanyaan, loh dulu waktu dibangun kalian kemana? Ada. Mereka ada, tapi tidak ada yang berani melawan pada waktu itu. Apalagi belum ada tesisnya Kiai Imad waktu itu. Belum ada yang meragukan keabsahan nasabnya Pahlawi pada waktu itu. Sehingga banyak masyarakat yang percaya terhadap mereka. Sebagai bentuk penghormatan, maka dibangunlah makam-makam besar di dalam pemakaman umum. Ya, yang nantinya itu akan diklaim bahwa itu adalah dulu ini adalah tanah nenek moyang kami ini. Karena apa? Di sini loh. Ini adalah makam daripada leluhur kami. Semacam itu teman-teman. Kemudian di tanah-tanah kosong kayak di hutan. Ya, di hutan belantara kemudian ada kan semacam di Pasuruan, di konten saya kan ada kan. Di Pasuruan ditemukan makam di tengah hutan, makam Syekh siapa gitu awalnya semacam itu. Syekh awalnya semacam itu agar tidak terdeteksi bahwa itu adalah Pahlawi. Setelah nanti banyak orang berziarah ke situ, maka nanti dimunculkan nama Habibnya. Oh ternyata saya ini menurut sejarah, itu bagian sejarah Mbah Lutfi bin Yahya itu.
bagian deteksinya, sejarahnya, ya. Nanti dikumpulkan, terus kemudian disimpulkan bahwa oh ini dulu adalah Habib Fulan bin Fulan. Kemudian diganti, dibangun besar-besaran, diziarahi banyak orang untuk menghasilkan cuan-cuan. Bukan cuma cuannya, ya, akan tetapi ada agenda yang lebih besar untuk menguasai suatu daerah. Paham kalian ya? Makanya di berbagai daerah banyak sekali muncul di situ makam-makam baru, makam-makam palsu. Kalau kalian yang menuduh bahwa PWI membuat makam sendiri, dibongkar sendiri, silahkan buktikan. Ya, makam-makam itu muncul sebelum adanya PWI Laskar Sabila. Saya orang lapangan yang langsung turun di lapangan. Saya juga menemukan pelakunya. Saya berkomunikasi sama pelakunya dari jam 12 malam sampai jam setengah 3 pagi. Kami interogasi, bukan interogasi, kami ingin mengetahui sejarah sebenarnya panjenengan menciptakan makam ini dari mana dasarnya, dari mana datanya. Itu terjadi pada tahun 2017-2018. Itu belum ada PWI pada waktu itu, ya. Jadi munculnya makam-makam itu adalah ketika masyarakat Nusantara ini, masyarakat Muslim Nusantara khususnya An-Nahdiyah, Nahdien khususnya. Orang-orang yang percaya terhadap mereka adalah warga Nahdien khususnya itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dari Muhammadiyah juga ada yang percaya, dari Wahabi ada yang percaya juga, dari Salafi ada yang percaya juga. Cuman bukan di masalah pekuburan mereka. Ada mungkin mereka yang ikut di barisan Rizik Syihab yang tidak sepakat dengan pemerintahan. Jadi makam-makam itu dimunculkan di era-era pada waktu masyarakat masih percaya terhadap mereka. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab ulama-ulama Nahdien, kiai-kiai Nahdien. Seharusnya mereka lah yang bertanggung jawab karena mereka yang menanamkan atau menerapkan sistem kepercayaan terhadap dzurriyyah Rasul. Apalagi ketika sudah ada muncul ya tesis Kiai Imad pun mereka masih berupaya untuk membuat warga Nahdien percaya terhadap mereka bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah. Padahal tidak ada bukti satupun yang bisa menerangkan itu semuanya. Lantas harus dengan apa kami mempercayai mereka kalau satu bukti pun tidak ada? Dan benar nyatanya, kalian bisa pahami ya, gen mereka adalah gen Yahudi Askenazi, sama persis dengan apa yang ada di video tadi. Ya, gen mereka itu. Jadi mereka datang, kemudian mereka ditampung, kemudian mereka membuat apa ya istilahnya itu kepercayaan masyarakat biar percaya terhadap mereka. Apa ini? Oh, kalau saya mengaku sebagai nabi pasti dihantam di sini. Nggak bisa. Mereka cintanya kepada Rasulullah. Oke, kita mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah, semacam itu. Makanya sampai sekarang mereka tidak bisa mendatangkan yang namanya bukti dari Narkoba Internasional mana mereka diisbat sebagai ketua Rasulullah. Nggak bisa. Sampai kapanpun, kiamat juga kurang 2 hari pun mereka nggak akan bisa menyampaikan itu semuanya. Paham ya? Jadi kita sebagai PWI Laskar Sabilah kenapa membongkar makam-makam palsu? Karena di situ terletak ada agenda yang besar untuk menguasai negeri ini. Kita lebih waspada, kita lebih jeli dari situ. Kita tidak mau negara kita carut-marut amburadul seperti halnya di negara Palestina yang sampai saat ini tidak menemukan kedamaian. Untuk beribadah saja mereka tidak tenang dalam hatinya. Karena apa? Karena bom terus berdesing. Setiap saat peluru apa bisa mengancam nyawa mereka. Itu yang kita tidak inginkan. Kita ingin damai negeri ini. Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang damai. Kita beribadah dengan enak. Kita beribadah dengan bisa khusyuk. Kita beribadah dengan tanpa adanya rasa was-was. Itu yang harus kita waspadai. Jadi bagi kalian yang belum begitu paham tentang ini semuanya, kemudian kalian menyalahkan, wah sesama Islam bukan. Justru Islam itu runtuhnya dari orang-orang yang berkamuflase mengaku sebagai orang Islam. Paham sampai di sini? Ajaran-ajaran mereka kan banyak kesesatan. Di video-video saya kan sudah saya tampilkan bagaimana mereka berupaya menjadikan suatu makam, kemudian dia sedemikian rupa, bahkan mengatakan, kalau kalian punya permasalahan, datang ke sini, selesai semua masalah kalian dalam makam ini. Pulang kalian, masalah kalian terselesaikan. 1. Penyesatan akidah. 2. Mereka sholat dengan menghadap foto para leluhur mereka di dalam suatu imaman. Pernahkah kalian melihat atau mendapatkan ajaran Islam semacam itu? Tidak pernah sama sekali.
Bahkan kalau perlu kita sholat tuh di depan nggak ada pajangan apa-apa pun, ya, nggak ada pajangan apa-apa pun. Kita menghadap kepada Allah, bukan kepada leluhur-leluhur mereka. Oke, sampai di sini paham ya. Jika kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika saya dalam berkomentar terkadang menyinggung perasaan kalian, bagi kalian-kalian yang masih muhibin. Mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.